razia, ya Pak Kasat ya. Kita lakukan razia. Razia yang kita maksudkan di sini razia terhadap persyaratan teknis dan layak jalan, baik itu pengemudi maupun kendaraannya. Yang kedua, setelah pengemudi juga akan kita lakukan tes urin yang dalam waktu dekat. Nanti akan kita bicarakan secara khusus Pak Kasat, baik itu dengan pihak BNN. Ya. Yang kedua, harapan kita agar tidak terlalu jauh friksi antara pemerintah langsung dengan para pengemudi. Kami harapkan disinilah peranan daripada para pengusaha, organda maupun Casper. Sebelum hari H ini jatuh, kami sangat mengharapkan kita semua yang ada di sini, organda, Casper, para pengusaha, sampaikan dulu SOP yang benar kepada para pengemudi tadi. Bahwa contoh, kalaupun selama ini kita sebutkan kita lalai, kedepannya mulai hari ini mungkin kita pulang dari sini, sampaikanlah kepada pemilik. Besok pemilik si A, tolong ya, operasikan kendaraanmu yang benar, cari supirmu yang benar, kamu tanggung jawab. Karena begini, Pak Kasat, saya laporkan juga, dalam organisasi angkutan ini, sebagaimana tadi disampaikan dari MBT, ada perusahaan, ada pemilik, ada driver, ya, yang tercantum dalam izin, surat menyurat, baik itu izin trayek, izin usaha, sampai kepada STNK kepemilikan itu sebenarnya adalah nama perusahaan. Nama perusahaan. Tapi kenyataan di lapangan, kendaraan A ini ternyata pemiliknya si Anu, walaupun STNK-nya atas nama perusahaan X. Misalnya saya ambil tadi contoh waktu ini, ada mobil BK123, namanya di STNK buku hitam segala macam, namanya CV lampu mini. Tapi ibu ini tahunya itu pemilik si Anu. Nah, yang kami harapkan ke depan kita semua pengusaha ini jangan memakai standar ganda. Di saat mengurus izin, atau mengurus STNK, itu nggak boleh pengurus langsung, pemilik langsung. Itu harus melalui perusahaan, karena itu kami yang punya. Tetapi begitu ada masalah, itu bukan aku yang punya loh, si Anu lah, itu nggak boleh. Ya, itu kita harapkan. Jadi mungkin setelah ini Pak Kabid Lalu Lintas siapkan undangan kepada pengusaha-pengusaha angkutan. Kita bicarakan ini bagaimana ke depan, sehingga artinya mungkin boleh kita berikan solusi-solusi manajemen perusahaan. Contoh misalnya, kalau misalnya CV lampu mini ada sekian kendaraan pemilik, silakan si pemilik kendaraan itu merupakan saham, pengelolaan kita bagi, tapi pengelola murni dari CV lampu mini. Nanti coba undang perusahaan, kita kasih pengarahan tentang bagaimana pengelolaan angkutan yang benar, ya, dalam waktu dekat ya Pak Kabid ya. Terus awal tahun 2022 Pak Kabid persyaratkan, kalau kita sudah sepakat di sini, setiap pengurusan izin kartu pengawasan yang ada di kita, wajibkan perusahaan yang mengurus dan melampirkan nama pengemudi. Nah, karena kita anggap itu tadi, biar manajemennya ke bawah, jadi jelas nama pengemudinya siapa. Karena kita belajar dari kasus ini, pengusaha, pemilik, pengemudi ini, begitu dia narik satu trip, dapat sepukul, duduk, sarapan, ini disewa, terus diserapkan, ya, diserapkan. Nah, yang serapnya ini ada kata yang merengek, yang mungkin pulang begadang belum ada ongkos macam itu. Setelah diserapkan sampai dia ke ujung trayek sana, ini diserapkan lagi terus. Nah, akhirnya sebenarnya banyak juga uang yang hilang di situ sebenarnya, ya. Itu makanya kami berpikir coba ke depan sama-sama kita berimprovisasi, kita berikan masukan-masukan terhadap perusahaan-perusahaan ini, bagaimana tata cara pengelolaan perusahaan angkutan secara modernisasi, ya. Walaupun mungkin tidak seperti MBT langsung satu perusahaan, silakan. Lampu mini misalnya contoh dalam konteks ini, ibu sebagai direkturnya, walaupun pemiliknya itu si A sampai si Z, tapi mereka itu bukan lagi pemilik. Mobil itu diserahkan sebagai dalam bentuk saham. Nah, ibu semua yang mengelola, dia tahunya untuk sekian, manajemen terbuka. Ya, kira-kira demikian. Yang nyata dalam waktu dekat ini, mohon bantuan kepada kita semua, tolong sampaikan itu kepada driver kita, kepada pemilik kita, untuk memperkerjakan driver-driver yang benar, lengkapi surat-suratnya, karena sedapat mungkin paling lama dalam minggu depan, ya Pak Kasat ya, yang lama dalam minggu depan
kita akan melakukan razia baik itu langsung ke pool maupun di jalan-jalan, ya. Dan saat razia nanti kami akan undang juga Organda, Kesper dan perusahaan. Kita bersama-sama di situ. Dari mana nanti sumbernya? Sumbernya nggak usah kita tanya-tanya lah. Biar kami yang mikirkan sama Pak Kasat. Dari mana nanti tes urinnya? Tapi nggak salah juga kalau misalnya Rahayu, Pak, untuk kesuksesan ini kami nyumbang 500 tes urin, monggo silakan. Sumbangan kami tidak minta. Rahayu atau mungkin dari Transmetro Daily untuk kesuksesan ini kami menyumbang sekian, silakan. Oke. Yang pertama dari hasil pertemuan ini bahwa ada beberapa poin-poin penting yang kami bicarakan tadi. Yang paling utama yaitu segera melaksanakan razia gabungan, penindakan gabungan terhadap para driver-driver ataupun supir-supir angkot berupa tes urin, kemudian nanti administrasi serta kir daripada kendaraan. Ini hal yang sangat urgent dan sangat mendesak sekali. Kemudian mungkin kita akan bekerjasama dengan mitra rekan instansi seperti BNN dan Jasara Harja. Kemudian yang kedua, pembenahan manajemen. Ini jadi nanti tugasnya dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan untuk sebagai pimpinan pembina daripada manajemen daripada angkutan-angkutan. Kemudian juga memperdayakan Organda, Kesper, dan lain sebagainya. Kami juga tadi sepakat bahwa ke depan apabila ada video viral tentang pelanggaran angkot, apalagi yang diambil oleh masyarakat kemudian viral, itu akan kami jadikan alat bukti dalam rangka penindakan. Tetapi saat ini kami berikan waktu sosialisasi kepada seluruh operator untuk menyampaikan kepada para sopirnya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun apabila nanti terbukti dan viral, muncul di medsos, kami akan datang menjemput. Itu yang perlu kami sampaikan. Mulai kapan Pak rencana razia gabungan itu? Gimana? Razia gabungan itu rencananya mulai kapan Pak? Kita upayakan secepat mungkin, kita nggak bisa batasi, tapi kalau bisa seminggu, dan seminggu ini kita akan kebut, mudah-mudahan bisa. Nah, itu yang kita sampaikan tadi, bahwa di luar yang saya sampaikan Pak Kasat tadi, kita sudah melihat memang angkutan kota kita ini selama ini masih sangat dikelola dengan sangat-sangat konvensional. Nah, kita sudah berikan contoh bagaimana sistem by the service yang dikelola oleh Transmetro Daily. Tapi walaupun mungkin sistemnya berbeda, tapi sistem pengelolaan itu bisa kita upgrade untuk sistem yang berbeda saat ini. Ya, jadi nanti setelah ini kami akan lakukan pertemuan dengan para perusahaan, melakukan pembinaan bagaimana teknis pengelolaan angkutan secara profesional. Ya, walaupun mungkin dengan sistem saham dan segala macam itu. Artinya nanti setiap perusahaan itu akan bertanggung jawab kepada supir-supir, bukan Harus. lagi organisasi begitu. Jadi sesuai dengan syarat administrasi bahwa perusahaan itu adalah yang pemilik izin dan seluruh armada itu baik dalam STNK dan buku pemilikan itu resmi itu adalah atas nama perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki hak dan kewajiban di dalam proses. Untuk ketentuan itu, pemerintah nanti butuh payung hukum sendiri nggak? Ya, memang itu yang real. Legalnya saat ini memang yang dengan demikian. Nah, hanya saja memang selama ini kita kan melihat ya, banyak perusahaan-perusahaan angkutan kota kita ini sekarang itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang basicnya turunan. Contoh kita sebutkan dari Wampum ini tadi sebagai contoh yang apa? Dia itu ada punya perusahaan karena dulu ayahnya. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang lain ini. Jadi sebenarnya itu tadi kita harapkan bagaimana isu oke lah, tetapi bagaimana pengelolaannya kita harapkan dikelolalah secara profesional. Nah, kebetulan kita saat ini kan sudah ada contoh Transmetro Daily. Ya, walaupun mungkin sumber pembiayaannya berbeda, tapi tidak salah sistem dan manajemen pengelolaan itu kita adopsi. Peduli akan penataan transportasi yang terbaik. Tapi perlu dipahami bahwa memang angkutan kota ini memang manajemennya masih manajemen tradisional. Artinya apa? Ketika awak kendaraan masih terpaksa harus mengejar setoran, kasus ini akan terulang kembali. Jadi tentu kita harapkan dari Organda, peran dari pemerintah, bagaimana menata angkutan yang kedepannya nanti akan berbayar oleh pemerintah. Tetapi penumpang juga dibebankan oleh bayar. Ketika itu terrealisasi, maka tidak ada lagi berbicara kejar setoran, tidak ada lagi mangkal di persimpangan, tidak ada lagi kejar-kejar, karena sudah ditentukan oleh ramsek kendaraan tersebut.
dengan kecepatan yang ditentukan oleh sistem. Berarti by the service By the Organda service mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya, dan itu adalah harus penyesuaian kebutuhan dan jumlah armada. Jadi tidak ada lagi kesamaratan dan kemacatan. Itu ada contoh kota yang kita harapkan, dan itu yang selalu kita dengungkan. Dan kalau ini masih dikelola manajemennya seperti ini, itu akan berulang kembali, kejar setoran, dan akan terjadi lagi tabrakan yang tidak kita inginkan kembali. Itulah harapan Organda ke depan, menata transportasi angkutan kota ini. Berarti dapat disimpulkan Organda berharap angkut-angkut di Kota Medan juga menggunakan sistem by the service. Iya, karena memang itu konsep pemerintah pusat, dan itu yang kita harapkan supaya pengaturan lalu lintas juga jelas, dan perpindahan orang juga pengguna sepeda motor akan menaiki by the service. Karena tujuannya di situ mengurangi kemacetan. Itu dia, dan tidak ada lagi kejar setoran di istilah di situ. Itu harapan Organda ke depan. Kasper. Ini bisa lebih mendukung daripada Organda. Terima kasih. Ya, kita apresiasi Pak Kasat yang menjembatani kita untuk sosialisasi tentang keberadaan supir. Ini masalah perilaku. Perilaku supir memang tidak semua nakal, tapi ada yang nakal. Yang nakal kita tidak tolerir. Makanya kita sarankan tadi sama Pak Kasat agar memberi toleransi razia gabungannya. Kami sosialisasi mulai besok sampai ke depan minggu depan untuk melengkapi surat-surat, tes urin, dan tertib berlalu lintas. Mulai besok kami turun ke lapangan, mobile beserta pengurus. Setelah itu baru ketika sudah sosialisasi juga ada yang membuat pelanggaran, ya tindakan hukum ya kami serahkan kepada Pak Kasat Lantas. Gitu. Ya memang penting, kalau memang tidak memenuhi persyaratan ya harus dikandangkan, ya terserah, karena kita sudah sosialisasi sama-sama direksi angkutan. Apa yang dikatakan Pak Organda tadi tentang by the service mau dibikin feeder, ya sah-sah saja, tapi angkot ini masih digemari masyarakat Medan. Jadi kearifan lokal itu harus juga terpelihara, seperti itu.